Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu hubungan faktor usia terhadap faktor penyakit pada pasien CAD dengan teknik scatter plot dan korelasi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, yaitu Haura Arsa Syahadati dengan NIM 10305240067. Lalu rekan saya Elvina Davariani dengan NIM 10305240063 dan M. Arif Wicaksono 10305240065. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Arif. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang. Coronary artery disease atau biasa disebut CAD atau penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan arteri koroner yang mengurangi aliran darah dan oksigen ke jantung serta meningkatkan risiko penyakit lain. CAD dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga penting untuk memahami hubungan antar faktor tersebut. Salah satu metode visualisasi yang efektif adalah scatter plot, yang menggambarkan hubungan data pada sumbu X dan Y untuk membantu memahami pola dan korelasi antar variabel. Next. Lalu untuk tujuan analisis akan dibahas oleh Elvina. Baik, untuk tujuan analisis kami yaitu untuk melakukan analisis hubungan faktor usia terhadap faktor penyakit pada pasien CAD dengan menggunakan teknik scatter plot dan korelasi yang akan membantu dalam memahami hubungan antara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyakit CAD tersebut. Apa sih itu scatter plot? Scatter plot adalah penggunaan titik-titik untuk mewakili nilai untuk dua variabel numerik yang berbeda. Posisi setiap titik pada sumbu horizontal dan vertikal menunjukkan nilai untuk titik data individual. Lalu di sini saya akan membahas tentang korelasi usia dengan tekanan darah pada pasien CAD non-CAD. Pada grafik kiri, scatter plot menunjukkan data tekanan darah berdasarkan usia pada pasien yang memiliki CAD. Nah, korelasi antara usia dan tekanan darah adalah positif dilihat dari angka korelasi yaitu 0,240398. Meskipun nilainya kecil, ini menunjukkan bahwa ketika usia meningkat, tekanan darah cenderung sedikit meningkat pada pasien CAD. Lalu pada grafik kanan, scatter plot menunjukkan data serupa tetapi untuk pasien yang tidak memiliki CAD atau non-CAD. Nah, korelasi antara usia dan tekanan darah adalah negatif. Nah, angka korelasinya yaitu minus 0,11402. Artinya pada pasien non-CAD, peningkatan usia cenderung sedikit menurunkan tekanan darah, meskipun hubungan ini sangat lemah. Selanjutnya, korelasi usia dengan poor R progression pada pasien CAD dan pasien non-CAD. Pada grafik di kiri adalah grafik scatter plot korelasi usia dengan poor R progression pada pasien CAD. Pada grafik tersebut, sebaran data usia berada di rentang 36 hingga 86. Dan nilai R progression bernilai 1 atau 0. Data-data tersebut memiliki korelasi negatif dan bernilai 0,04525. Korelasi ini menunjukkan derajat hubungan yang sangat lemah antara usia dan poor R progression pada kelompok pasien tersebut. Selanjutnya di grafik di kanan merupakan korelasi usia dengan poor R progression pada pasien non-CAD. Pada grafik ini dapat ditunjukkan persebaran usia pada rentang 30 hingga 79 dengan nilai poor R progression bernilai konstan di 0.
Nah, maksud dari nilai konstan ini menandakan bahwa nilai korelasi pada pasien non-CAD tidak terdefinisi, disebabkan oleh nilai Fourier progression yang konstan, sehingga scatter plot menunjukkan distribusi horizontal tanpa pola yang dapat dianalisis. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tidak ada kejadian Fourier progression pada kelompok pasien non-CAD. Yang ketiga yaitu korelasi usia dengan sel darah putih atau WBC pada pasien CAD dan non-CAD. Pada korelasi usia dengan sel darah putih pada pasien CAD, jenis korelasinya yaitu berdasarkan visualisasi, data menunjukkan penyebaran yang cukup acak tanpa adanya pola linier yang jelas. Sedangkan menurut jenisnya, korelasi tersebut sangat lemah atau mendekati tidak ada hubungan. Dengan arah tidak terlihat apakah WBC meningkat atau menurun secara signifikan dengan bertambahnya usia atau bisa disebut korelasi tersebut bersifat netral. Derajat korelasi dari scatter plot tersebut secara visual data tidak membentuk tren yang dapat didefinisikan sebagai positif, seperti garis menaik atau negatif atau bisa disebut garis mundur. Apabila dihitung secara statistik dan menggunakan koefisien korelasi, nilai korelasi R diperkirakan mendekati 0, yang menunjukkan bahwa hubungan sangat lemah antara usia dan WBC pada pasien CAD. Hubungan dengan kondisi pasien CAD, pada pasien CAD, jumlah sel darah putih atau WBC seringkali dipengaruhi oleh proses inflamasi atau stres sistematik yang merupakan karakteristik dari penyakit arteri koroner. Hal ini dapat menyebabkan WBC tinggi tanpa kaitan langsung dengan usia. Usia pasien lebih mungkin berhubungan dengan risiko perkembangan CAD atau komplikasi, namun tidak secara langsung memengaruhi jumlah WBC. Fluktuasi WBC pada pasien CAD kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingkat inflamasi sistemik. Baik, Bahkan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara usia dan WBC pada pasien tidak signifikan, dengan korelasi yang sangat lemah atau mendekati nol. Perubahan WBC pada pasien lebih terkait dengan proses inflamasi yang khas dari penyakit arteri koroner, bukan semata-mata karena faktor usia. Untuk memahami dinamika WBC pada pasien, perlu mempertimbangkan faktor klinis lain seperti tingkat inflamasi, status imun, dan kondisi penyerta lainnya. Pada scatter plot tersebut memiliki nilai korelasi sebesar 0,030411. Untuk hubungan atau korelasi usia dengan WBC pada pasien CAD, jenis korelasinya melalui visualisasi hubungan data dapat dilihat tampak tersebar secara acak tanpa pola linier yang jelas. Dan juga tidak terlihat tren bahwa WBC meningkat atau menurun seiring bertambahnya usia. Sebagian besar WBC atau jumlah sel darah putih antara 5.000 hingga 12.000, dan distribusi ini hampir seragam di berbagai rentang usia. Jenis korelasi tersebut yaitu korelasi sangat lemah atau tidak signifikan, dengan arah tidak ada pola yang menunjukkan hubungan positif maupun negatif, atau bisa disebut korelasi tersebut bersifat netral. Derajat korelasi berdasarkan visualisasi atau scatter plot yang ada antara usia dan WBC pada pasien CAD sangat lemah, dengan koefisien korelasi diperkirakan mendekati 0. Ini menunjukkan bahwa usia hampir tidak mempengaruhi jumlah sel darah putih pada pasien non-CAD. Derajat hubungan ini juga mengindikasikan bahwa WBC lebih dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak terlihat langsung dengan usia. Hubungan dengan kondisi pasien CAD, pada pasien CAD, jumlah WBC lebih cenderung normal, dengan sebagian besar pasien memiliki WBC di rentang normal fisiologis.
tidak adanya hubungan signifikan antara usia dan WBC menunjukkan bahwa WBC pada pasien non-CAD tidak dipengaruhi oleh proses inflamasi kronis atau kondisi terkait usia. Kesimpulan akhirnya, hubungan antara usia dan jumlah sel darah putih WBC pada pasien non CAD menunjukkan korelasi yang sangat lemah atau tidak ada korelasi dengan koefisien mendekati 6. Terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Arya. Secara keseluruhan, hasil analisis scatter plot dan korelasi menunjukkan bahwa faktor usia tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tekanan darah, Fourier progression, dan jumlah sel darah putih, baik pada pasien CAD maupun non-CAD. Hal ini mengindikasikan bahwa faktor lain yang lebih kompleks dan spesifik mungkin memiliki peran lebih dominan dalam mempengaruhi kondisi tersebut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.